warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMKN 3 Sampit bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang wali kelas dalam acara MPLS hari ke-3 ini. Sebagai pemateri, di sini Ibu ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Delia Imanisa, biasa dipanggil dengan Ibu Delia. Jadi di sini ada 3 hal pokok tentang wali kelas yang akan dibahas. Yang pertama, Ibu akan memperkenalkan profil wali kelas 10, yaitu wali kelas kalian nanti. Yang kedua, akan ada pembahasan tentang tugas pokok wali kelas. Yang ketiga, etika peserta didik terhadap wali kelas. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perkenalan wali kelas 10. Seperti yang sudah kalian ketahui, di SMKN 3 Sampit ini, kelas 10 terdiri dari 7 ruangan. Yang pertama ada 10 tata boga, 10 tata busana, 10 multimedia 1, 10 multimedia 2, 10 akuntansi 1, 10 akuntansi 2, yang terakhir adalah 10 TBSM. Langsung ke kelas yang pertama, yaitu 10 tata boga. Di 10 tata boga, wali kelas kalian adalah Bapak Novianur. Beliau lahir di Sampit 12 November 1989. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Jasmani dan Rekreasi. Di SMKN 3 Sampit, beliau mengajar PJOK dan Sejarah. Untuk PJOK, beliau mengajar di kelas 10 Tata Boga dan 10 TBSM. Sedangkan untuk Sejarah, beliau mengajar di seluruh kelas 10. Selanjutnya, Ibu sendiri di 10 Tata Busana, Delia Imanisa, lahir di Sampit 9 Februari 1996. Pendidikan terakhir Ibu S1 Pendidikan Matematika. Ibu mengajar di SMKN 3 Sampit sebagai guru matematika. Untuk kelas 10, Ibu mengajar di 10 akuntansi 1, 10 akuntansi 2, dan juga 10 busana. Lanjut di 10 multimedia 1. Nama wali kelasnya adalah Bapak Husin Eskom. Beliau lahir di Jaya Kelapa 28 Februari 1992. Pendidikan terakhir S1 Sistem Informasi, dan di SMKN 3 Sampit beliau mengajar teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu komputer dan jaringan dasar. Selanjutnya 10 multimedia 2. Wali kelasnya adalah Ibu Aulia Arif Ridayanti SPD. Beliau lahir di Plangsian 19 Februari tahun 1987. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Matematika. Beliau juga mengajar sebagai guru matematika di SMKN 3 Sampit. Lanjut, 10 akuntansi 1, ada wali kelasnya adalah Ibu Ika Aries. Beliau lahir di Kediri 9 April 1982. Pendidikan terakhir S1 Ekonomi. Beliau mengajar akuntansi dasar, praktikum akuntansi instansi pemerintah, dan praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Selanjutnya 10 akuntansi 2. Wali kelasnya adalah Bapak Yusuf Randita Barat SPDI. Beliau lahir di Kapuas pada 27 Februari 1988. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris. Selanjutnya yang terakhir ada wali kelas 10 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, yaitu Ibu Cahyo Wulandari.
Beliau lahir di Nganjuk 20 Agustus 1981. Pendidikan terakhir S1 Matematika. Beliau mengajar matematika. Nah, nanti untuk perkenalan wali kelas lebih lanjut akan dilakukan oleh wali kelas masing-masing saat pembelajaran di kelas Edmodo nanti. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tugas pokok wali kelas. Yang pertama, ada pengelolaan kelas. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi kelas, yaitu meliputi denah tempat duduk siswa. Denah tempat duduk siswa ini nanti akan diberikan oleh TU, nanti akan ditempelkan di dinding kelas. Yang kedua, papan absensi siswa juga akan dibagikan saat tatap muka nanti oleh TU dan akan digantungkan di dinding kelas. Daftar pelajaran kelas akan ditempelkan oleh kurikulum, akan ditempelkan di dinding kelas juga. Daftar piket siswa, buku absensi, jurnal, itu juga akan dibagikan oleh TU, akan ditaruh di kelas di meja guru. Tata tertib siswa akan ditempelkan juga di dinding. Lalu yang ketiga, tugas pokok dari wali kelas adalah pemantauan kehadiran siswa dan pemberian pembinaan serta tindakan sesuai tata tertib sekolah. Jadi di sini pemantauan kehadiran di sini maksudnya nanti wali kelas dibantu oleh sekretaris kelas mengisi absensi setiap harinya. Jadi kehadiran siswa entah sakit, izin maupun apa, nanti wali kelas akan memantau per waktu tertentu. Jika ada siswa yang sakit, izin maupun apa lebih dari batas, biasanya akan dilakukan tindakan sesuai tata tertib, yaitu akan ada 3 kali waktu pemanggilan, surat peringatan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, yang keempat, memahami karakter siswa dalam kelas yang diasuhnya. Jadi di sini wali kelas itu bertugas untuk memahami karakter masing-masing siswanya. Nah, hal ini bisa terwujud dengan adanya keterbukaan juga dari siswa. Jadi, jika ada masalah atau ada keluhan atau ada yang ingin dibahas dengan wali kelas, itu harus dibahas secara terbuka agar terjadi komunikasi yang baik. Yang kelima, menjalin hubungan dengan orang tua. Nah, baik di sini nanti untuk setiap kelas itu diharapkan memberikan daftar nomor HP orang tua, terutama WhatsApp, sehingga wali kelas dapat membentuk grup WhatsApp orang tua yang akan menghubungkan wali kelas secara langsung kepada orang tua. Nah, nanti jangan lupa kalian list nomor HP-nya di kelas kalian, di kelas Edmodo masing-masing dengan wali kelasnya. Nanti ini akan diarahkan lebih mendalam lagi oleh wali kelas masing-masing. Yang keenam, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam kelas yang diasuhnya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, harus ada keterbukaan antara siswa dan wali kelas. Jadi kalau kalian merasa ada masalah, langsung bisa dibicarakan ke wali kelas supaya kita bisa dapat solusi sama-sama. Yang ketujuh, memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan pengembangan diri. Nah, yang kedelapan, pengisian daftar kumpulan nilai siswa. Nanti wali kelas juga setiap semesternya itu bertugas untuk merekap nilai kalian menjadi satu yang akan dikumpulkan ke tata usaha dan kurikulum. Yang kesembilan, pembuatan catatan khusus tentang siswa. Nah, catatan khusus ini bisa berupa pelanggaran-pelanggaran yang siswa lakukan maupun prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa. Yang ke-10, pencatatan mutasi siswa, yaitu jika ada siswa berhenti, keluar, maupun ada siswa baru yang masuk ke dalam kelas tersebut. Kelas 11, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar. Nah, setiap semester, guru akan
Maksud Ibu, wali kelas akan mengisi rapor rapot. Jadi kalian nanti akan menerima rapor yang telah diisi oleh wali kelas, yaitu pembagian buku rapor di poin ke-12. Nah, itu tadi tugas pokok wali kelas. Jadi ada 12 tugas pokok wali kelas yang tentunya juga harus ada kerjasama dengan kalian supaya tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, materi yang terakhir, etika peserta didik terhadap wali kelas. Sebenarnya hal yang lebih penting daripada nilai itu semua guru pasti sepakat adalah etika, adab. Itu lebih penting daripada nilai. Gimana kalian memperlakukan guru kalian, seseorang yang menjadi orang tua kalian di sekolah, seseorang yang memberi kalian pelajaran setiap harinya, nasihat setiap harinya. Semoga kalian bisa memperlakukan guru-guru kalian dengan baik ya, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Langsung saja ke poin pertama untuk etika peserta didik terhadap wali kelas. Yang pertama, peserta didik harus dapat bekerja sama dengan wali kelas dalam pemenuhan tugas pokok wali kelas. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang sudah Ibu rincikan tadi tentang tugas pokok wali kelas, terlihat bahwa tidak mungkin wali kelas bisa melaksanakan tugas itu tanpa adanya kerjasama dengan siswanya. Jadi kalian harus bekerja sama secara kooperatif dengan wali kelas agar tugas-tugas pokok yang diberikan oleh sekolah itu mampu dijalankan dengan baik oleh wali kelas. Contohnya nih, kayak pembentukan struktur kelas. Kalian harus ada yang mau ditunjuk sebagai ketua kelas, sekretaris, ada yang ditunjuk sebagai bendahara. Nah, siswa-siswi yang telah tertunjuk tadi berarti mereka memiliki tanggung jawab yang besar juga peran yang besar di dalam kelas itu supaya kelas bisa berjalan dengan baik. Nanti untuk pemilihan struktur kelas itu akan dilakukan masing-masing oleh wali kelasnya ya. Yang kedua, peserta didik menjalin komunikasi yang baik dengan wali kelas. Komunikasi yang baik di sini adalah ada dua jenis komunikasi nih, komunikasi langsung maupun lewat online. Nah, untuk komunikasi langsung itu bisa terjadi di kelas maupun di luar kelas kan. Jadi kalian harus selalu menjaga etika kalian dalam berkomunikasi. Kalian harus menyampaikan hal-hal dengan baik, dengan sopan. Komunikasi ini bisa kalian lakukan seperti tadi Ibu bilang langsung maupun online. Bisa kalian membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kalian yang ada di sekolah. Nah, untuk langsung kalian biasanya lebih mudah nih. Tinggal kalian menyapa ibunya dengan baik menggunakan tutur bahasa yang sopan. Sedangkan untuk online itu biasanya via WhatsApp, kalian biasanya ada yang kurang mengetahui tata krama dalam berkomunikasi. Jadi, baiknya itu untuk melakukan komunikasi via WhatsApp itu ada waktu-waktu tertentu. Contohnya, waktu-waktu sekolah Senin sampai Jumat. Terus batas jamnya itu jangan sampai kalian melakukan komunikasi sampai malam hari. Itu mengganggu waktu pribadi wali kelas kalian. Jadi usahakan jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan itu sampai sore hari saja batasnya. Yang kedua, untuk komunikasi online, jangan lupa kalian menyampaikan salam terlebih dahulu, lalu nama, kemudian kelas, terakhir bahas kepentingan kalian. Nah, setelah kalian menyampaikan sesuai urutan tadi, hal yang ketiga yang harus kalian pegang adalah kesabaran. Jadi, belum tentu guru kalian yang membaca itu langsung bisa membalas pesan kalian saat itu juga. Jadi jangan pernah memaksakan ingin langsung dapat balasan dari guru yang bersangkutan. Jadi sabar adalah kunci dalam komunikasi online. Sabar dan sopan. Tunggu sampai gurunya membalas. Jangan pernah langsung menelpon guru. Oke, jadi untuk poin kedua seperti itu. Lanjut ke poin ketiga.
peserta didik selalu menjaga sopan santun, baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi biasa wali kelas juga dapat jam untuk mengajar di kelas kalian supaya bisa memantau dan melaksanakan tugas wali kelas tadi. Nah, saat pembelajaran, biasa wali kelas juga dan guru-guru lain itu pasti melontarkan beberapa pertanyaan, menjelaskan materi dengan baik. Nah, itu kalian harus menaruh perhatian yang lebih. Habis itu kalian harus menjaga sopan santun, jangan sampai kalian berisik sendiri atau kalian tidak memperhatikan wali kelas dan gurunya. Terus jaga sikap sopan santun kalian dalam kondisi apapun. Seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat, peserta didik memberikan respon yang baik kepada wali kelas. Nah, biasa setiap wali kelas itu memiliki grup WA kelas di WhatsApp. Nah, di grup itu biasanya adalah wadah untuk guru memberikan informasi kepada siswa-siswinya, karena kan tidak setiap hari bertemu di kelas. Jadi ada informasi-informasi yang harus segera diberikan, sehingga diberikan di grup WhatsApp. Nah, biasanya saat diberikan informasi itu tolong berikan respon-respon yang baik gitu. Jangan sampai hanya kalian baca saja, harus diberikan respon. Misalnya disuruh mengisi sesuatu, harus segera diisi sesuai dengan batasan. Jangan sampai nanti kalian bahkan grup saja tidak dibaca, sampai akhirnya kalian ketinggalan informasi, kalian akhirnya ribut sendiri menghubungi si wali kelas. Jadi harus berikan respon yang baik terhadap segala hal yang diberikan oleh wali kelas, baik itu secara langsung maupun secara online. Yang kelima, peserta didik dapat menjaga nama baik wali kelas layaknya menjaga nama baik orang tua. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa wali kelas itu dan guru-guru sebenarnya adalah orang tua kalian di sekolah. Orang yang menjaga kalian, yang menasihati kalian, memberi pelajaran kalian di sekolah. Jadi, sudah selayaknya sikap kalian baik kepada guru maupun wali kelas di sekolah. Jadi, kalian harus menjaga nama baik wali kelas tersebut, karena setiap sikap kalian itu mencerminkan juga wali kelasnya. Nanti jika ada kesalahan maupun ada prestasi, semua pasti berkaitan dengan wali kelasnya. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi wali kelas ini benar-benar bisa kalian terapkan saat kalian menjadi siswa kepada wali kelas kalian. Semoga hal ini berguna, dan Ibu doakan semoga kalian menjadi siswa-siswi yang baik, yang soleh, yang taat kepada segala peraturan, dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang baik juga dari sekolah SMKN 3 Sampit ini. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi wali kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.